Halo semuanya, selamat malam ya. Jadi karena aku recordnya malam-malam, jadi selamat malam ya semuanya. Oke, hari ini aku masih bahas mengenai job posting ya, sesuai janji aku di kelas. Karena kita problemnya juga nggak selesai ya, jadi aku bahas lagi mengenai si job posting ini. Kemarin itu kan kita bahasnya problem 7 ya teman-teman, tapi karena aku ngerasa di problem 7 juga kita banyak error ya, jadi mungkin aku akan buat videonya 2 part ya. Jadi yang pertama itu untuk part 5, pertemuan 5, pertemuan 5, sorry, untuk problem 5, itu untuk part 1 ya, dan yang part 2 ini nanti untuk problem 7-nya. Tuh, oke. Aku mungkin ngejelasin materi singkat dulu ya, ini mengenai job posting, supaya kalian bisa nge-refresh lagi. Oke, jadi job posting ini dia itu termasuk dalam costing system ya teman-teman. Jadi costing system itu ada dua, yaitu ada job posting dan juga ada proses costing. Nah, yang kalian pelajarin untuk UTS ya, itu si job posting ya. Kalau misalnya untuk yang UAS, yang akan kalian pelajari nanti, itu namanya proses costing. Gitu. Oke, sebentar. Oke, nah jadi job posting itu apa sih? Jadi job posting itu dia ini adalah biaya ya. Biaya yang dibuat berdasarkan pesanan yang dimana jumlah sumber dayanya itu nanti untuk masing-masing pekerjaan itu berbeda gitu. Jadi biaya per unitnya pun nanti akan berbeda gitu. Contohnya kayak contoh gampangnya ya, kayak yang udah aku jelasin waktu di kelas. Misalnya ada nih perusahaan konversi ya. Jadi kalian tuh mau buat baju nih, kalian mau buat baju samaan deh sekelas gitu. Terus kalian mau request nih, kalau punya kalian, itu kalian maunya baju panjang, terus nanti ada bordirannya, terus nanti ada kantongnya. Nah, terus ada lagi nih orang ternyata dia tuh mau konversi juga ke perusahaan itu gitu. Tapi dia tuh kostumnya lengannya pendek, terus dia tuh cuma ada kantongnya doang. Nah, sumber daya yang kalian gunakan sama yang orang lain itu gunakan itu kan berbeda ya. Sehingga nanti biaya yang dikeluarin oleh perusahaan itu juga akan berbeda, teman-teman. Jadi mengikuti berdasarkan pesanan si jobnya itu. Nah, kalau misalnya si proses costing, itu tuh dia sistem biayanya itu umum. Jadi dia tuh identik juga dan diproduksinya itu misalkan kalau kita bukan massal ya. Nah, kalau kita tuh dibuat berdasarkan sesuai sama pesanan udah gitu banyak gitu. Kalau misalnya si proses costing, dia ini diproduksinya massal, jadi biaya per unitnya itu akan sama gitu. Itu kalau misalnya untuk si proses costing. Lebih susahan mana? Lebih susahan proses costing sih. Cuma kalau misalnya si job posting ini dia itu udah mengikuti template ya teman-teman. Oh ya, aku mau remind juga ya ke kalian, kalau misalnya di Akmen itu, kalian tuh bergantungnya sama format teman-teman. Jadi kalau kalian belajar waktu AD1 ya, itu kan kalian belajarnya kalian kalau misalnya ngerjain soal, itu pasti berdasarkan transaksi kan. Jadi contohnya misal transaksi tanggal 1, transaksi tanggal 2, tanggal 10, tanggal 11, segala macam gitu. Tapi kalau misalnya untuk di Akmen 1 ini, untuk bukan Akmen 1 aja ya, tapi akuntansi manajemen 1 maupun 2, itu kalian tuh bergantungnya sama format gitu. Jadi untuk materi akuntansi manajemen, itu tuh dia tuh selalu menggunakan format ya teman-teman. Jadi dari format itu baru kalian bisa mengikuti transaksi. Nah, makanya kemarin ini kan ada yang bilang ya waktu di kelas, kenapa sih Kak nggak per transaksi aja bahasnya gitu, karena ya memang udah ada template-nya gitu, jadi kita tuh mengikuti template, baru kita mengikuti si transaksinya tersebut, gitu ya teman-teman. Oke, nah yang mau aku ulas lagi nih mengenai materinya ya, waktu di pertemuan pertama, itu kan kita belajar juga mengenai direct cost dan indirect cost ya teman-teman. Kalau misalnya direct cost itu
isinya kan direct material sama direct labor. Terus kalau misalnya untuk si indirect cost ini, dia itu isinya adalah manufacturing overhead. Nah, yang di mana nanti DM, DL, sama MOH itu kan udah diproses ya semuanya. Nanti baru dimasukin ke yang namanya work in process. Ya, setelah barang di dalam proses, pasti kan nggak mungkin dong barangnya tuh terus-terusan diproses gitu. Pasti kan nanti udah ada nih barang jadi ya, atau yang namanya finished good. Nah, setelah barang jadi, pasti kan barangnya itu ditaruh di gudang ya, tapi nggak mungkin selalu ditaruh di gudang ya, pasti nanti akan dijual gitu. Dan itu gambaran singkat ya mengenai si job posting ini. Jadi yang pertama kalian harus tahu direct materialnya, kalian harus tahu direct labor-nya, kalian harus tahu MOH-nya, terus nanti juga kita akan menghitung penjualannya, kita akan menghitung harga pokoknya gitu. Tapi yang aku mau tekankan adalah kita itu mengacu pada format ya. Jadi kalian harus pahamin konsep dari si formatnya ini gitu. Oke, jadi kalau untuk bahasnya per transaksi gitu, takutnya kalian bingung ya. Jadi kita bahasnya per jurnal aja ya. Jadi memang seperti itu ya teman-teman kalau untuk si akuntansi manajemen 1. Oke, kita bahasnya problem 5 dulu ya teman-teman. Kita bahas problem 5. Jadi di sini ada si Ketir. Dia ini merupakan perusahaan yang memproduksi jamu-jamuan secara tradisional. Ya, terus perusahaan ini dia menjual jamu dalam bentuk botol dan berukuran 250 ml. Pada tahun 2022, perusahaan Nyonya Ketir ini dia memproduksi jamu sebanyak 2.000 botol. Oke, di sini ada data-data produksinya ya. Misal ada informasi mengenai apa aja sih yang dibutuhkan sama perusahaan Nyonya Ketir selama periode 2022. Oke, untuk di problem 5 ini kita mengacunya dia buat jurnal job postingnya ini per periode ya teman-teman, per periode di mana periodenya itu adalah 2022. Yang artinya kita buat jurnalnya ini untuk full 1 tahun. Oke, jadi ini ada 8 informasi ya teman-teman dan kita diminta untuk membuat jurnal job posting yang diperlukan Nyonya Ketir selama tahun 2022. Lalu kita juga diminta untuk buat jurnal write off cost of goods sold dan tentukan apakah terjadi over atau under allocated. Yang pertama ya kita buat jurnal mengenai pembelian bahan baku. Ya, semoga kalian masih ingat-ingat dikit ya. Jadi jurnalnya pertama kita buat mengenai purchase of materials. Nah, jurnalnya adalah materials control pada kita lihat dulu nih transaksinya itu dia bayarnya secara tunai atau kredit ya. Oke, di problem 5 ini, nah di poin nomor 6 itu kita dikasih tahu mengenai dia ini menjual jamu-jamuannya harga 18.000 per botol, lalu dikatakan bahwa seluruh transaksinya ini dilakukan secara kredit ya, kecuali untuk penjualan. Oke, berarti semuanya ini dilakukan secara kredit ya. Berarti akun selanjutnya yaitu adalah accounts payable control. Jangan lupa ya teman-teman, kata-kata kontrolnya ini perlu kalian tulis ya, karena kan kita berkaitannya dengan proses produksinya gitu. Jadi harus dibawa gitu. Oh, nggak ada. Oke, udah deh, nggak usah. Oke. Untuk purchase of materials ya, berarti kan
kalian di sini posisinya, si Nyonya Ketir ini posisinya di sini dia itu mau beli pembelian ya, dia ini mau beli bahan baku. Nah, kalau untuk purchase of materials, ya berarti kalian lihat keterangan informasi mengenai pembelian, ya mau dia direct material maupun dia indirect material, itu tetap kalian bawa ya. Jadi tetap kalian hitung gitu. Kalau untuk purchase of materials ini direct sama indirectnya itu belum kalian pecah ya. Jadi jangan kalian pecah dulu. Jadi kalian ini harus menghitung mengenai si direct material dan juga indirect material ya. Keterangannya itu ada di poin nomor 1 ya teman-teman. Sorry. Keterangannya itu ada di poin nomor 1. Jadi jamu tradisionalnya ini dibuat hanya menggunakan bahan rempah-rempah alami yang dimana setiap botol ini membutuhkan 1,2 kg rempah-rempah alami yang dibeli dari pasar seharga 7.500 per kilogram. Nah, setiap akhir tahun selalu dilakukan stok opnam oleh perusahaan dan ditentukan data persediaan awal rempah-rempah alami adalah sebanyak 120 kg dengan harga belinya itu 7.000 per kilogram. Kemudian pada akhir tahun rempah-rempah alaminya ini tersisa 50 kg. Nah, perusahaannya ini dia itu menggunakan metode FIFO, first in first out. Jadi barang pertama yang masuk ke gudang ya itu jadi barang terakhir yang akan dijual. Barang first in first out. Jadi barang pertama yang dibeli itu kan dia nanti akan masuk gudang ya teman-teman, dan itu juga jadi barang pertama yang akan dijual gitu, namanya juga first in first out. Oke, berarti untuk keterangan si direct materialnya ini yang kalian butuhin adalah dia ini kan menggunakan bahan rempah-rempah alami ya, yang dimana setiap botolnya itu membutuhkan setengah kilogram dan harganya ini adalah 7.500 per kilogram ya. Berarti untuk si direct materialnya ini rempah-rempah berarti dari 1,2 kg kalian kalikan dengan harganya. Ini langsung kalian kalikan aja ya teman-teman dengan harganya, nggak perlu kalian bagi dengan 1.000. Kenapa nggak perlu? Karena di sini dia ini kan butuhnya setengah kilogram ya teman-teman. Yang dimana harganya itu juga 4 kilogram kan. Kecuali kalau misalnya dia di sini bilangnya bahan-bahannya misalnya 500 gram ya, tapi harganya di sini tuh kilogram. Jadi kan karena dia masih gram, terus harganya kilogram, berarti kan harus kalian konversiin kan. Nah kalau ini itu langsung aja kalian kaliin gitu, karena dia itu udah apple to apple ya teman-teman. Oke, karena dia ini karena kita nih beli bahan baku ya teman-teman, dan kita mau tahu nih dari yang kita beli bahan bakunya itu tuh akan kita produksinya itu berapa unit gitu, dan ternyata dikatakan bahwa pada tahun 2022 perusahaan ini memproduksi jamu sebanyak 2.000 botol. 2.000 botol. Aku kayaknya pakai dolar dulu kali ya teman-teman, nanti aku ganti ke rupiah ya. Ini untuk si direct materialnya ya teman-teman. Aku nih salah nggak sih? Sorry, 7.518 juta ya. Ini mengenai informasi si direct material ya teman-teman. Nah, kalau direct material itu bahan bakunya itu berhubungan langsung ya sama proses produksinya. Di sini Nyonya Ketir itu kan dia memproduksi jamu-jamuan dong. Jamu-jamuan kan. Yang dimana kalau misalnya jamu itu pasti kita butuh yang pertama, itu kan bahan rempah-rempah kan untuk buat jamu. Maka dari itu rempah-rempah ini termasuk ke dalam direct material. Ya. Yang kedua itu ada mengenai si indirect material. Nah, untuk keterangan indirect material itu ada di poin 2 ya, teman-teman. Jadi selain itu, perusahaan juga membeli air sebanyak 8 liter dan gasnya itu sebanyak 3 kg untuk memproduksi jamu-jamuan tradisional yang dibeli dengan harga 3.500 per liter air dan 22.000 kg gas.
Tidak terdapat persediaan awal dan akhir dari air dan gas. Oke, berarti untuk indirect materialnya itu ada air dan juga ada gas. Nah, kenapa dia ini termasuk ke dalam indirect material? Karena dia ini tuh nggak berhubungan langsung sama proses produksinya. Karena tanpa air pun, si jamu-jamuannya ini tuh udah bisa dibuat dengan menggunakan rempah-rempah gitu. Ya, dan tanpa gas pun, si jamu-jamuannya ini tuh udah bisa dibuat gitu. Jadi kalau indirect itu, dia itu yang nggak berkaitan langsung ya teman-teman sama produksinya langsung gitu, sama yang lagi kita buat gitu. Oke, berarti di sini tuh dia beli air 8 liter ya teman-teman. Kita lihat nih harganya, oh udah per liter ya, berarti udah langsung kalian kalikan aja sama 3.500. Oke, terus yang kedua di sini dia bilang dia beli gas ya. Dia beli gasnya itu 3 kg. Harganya itu adalah 22.000 per kilogram. Nah, berarti untuk purchase of materials-nya ini tinggal kalian totalin aja ya, teman-teman, dari DM dan juga IDM. Oke, nah untuk air sama gas ini, dia itu kalian nggak perlu kalikan dengan unit produksinya ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya IDM, dia ini kan nggak berkaitan langsung sama proses produksi kan. Jadi untuk si IDM ini kan dia berada di luar produksi gitu. Jadi kita nggak perlu kalikan dengan si unit produksinya. Oke, berarti untuk purchase of materialnya, angkanya itu kita udah dapet ya teman-teman. Oke, nah aku ulang ya. Jadi untuk jurnal yang pertama yaitu si purchase of materials. Untuk purchase of materials ini adalah mengenai pembelian bahan baku. Ya, bahan bakunya mau bahan baku langsung maupun bahan baku tidak langsung. Jadi kalian gabung aja. Ya, ini untuk yang purchase of materials. Nah, untuk jurnalnya, kenapa ada material control dan juga kenapa ada accounts payable? Karena di sini kan posisinya Nyonya Kifir itu kan dia membeli bahan baku. Yang artinya bahan baku kita bertambah di sisi debit. Ya, dan karena kita di sini transaksinya itu secara kredit, ya, berarti kan kita masih punya hutang ke si suppliernya gitu. Jadi, kalau hutang itu kan dia selalu bertambahnya di sisi kredit. Itu ya, teman-teman. Ya, semoga poin 1 kalian udah ada sedikit gambaran ya. Oke, kita lanjut ke poin 2. Nah, untuk poin 2, kita buat jurnal mengenai penggunaan bahan baku langsungnya. Use of material. Nah, kalau untuk jurnal yang penggunaan ya, kan nanti kan kalian ada penggunaan material, terus ada penggunaan dari jam tenaga kerja. Itu tuh nanti dipisah teman-teman mengenai si misalnya untuk use of materials ya. Jadi nanti kalian buat jurnal itu ada 3. Yang pertama ya ada work in process control, terus ada manufacturing overhead control, dan juga ada material control. Oke, untuk si yang work in process controlnya, dia ini berkaitan dengan bahan baku kalian yang DM ya, atau kalau untuk yang work in process itu dia itu berkaitan sama yang kita produksi ya. Sorry, bukan kita produksi sih, maksudnya kalau untuk yang work in process control itu berkaitan dengan bahan baku kita secara langsung gitu. Kalau untuk yang manufacturing overhead controlnya,
dia ini berkaitan dengan yang tidak langsungnya gitu. Jadi yang nggak berkaitan sama proses produksi kita. Itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk work in process control itu tuh berkaitan dengan proses produksi kita. Jadi kalau untuk yang si MOH kontrolnya ini, dia itu nggak berkaitan langsung sama proses produksi kita. Ya. Nah, kalau kalian mau menghitung si use of materials-nya, kalian tuh perlu tahu berapa sih persediaan awal kita, berapa sih yang kita beli, dan berapa sih untuk ending inventory kita gitu. Baru nanti kalian bisa cari nih untuk masing-masing jurnalnya ini gitu. Kayak yang pertama kita cari untuk jurnal sih yang work in process-nya dulu ya teman-teman. Atau untuk si direct materialnya. Jadi untuk yang poin 2 ini sebenarnya dia berhubungan dengan transaksi yang poin 1 ya teman-teman. Jadi kalau yang use of materials ini dia pasti berhubungan sama transaksi yang ada di poin pertama. Oke. Nah yang pertama kita perlu tahu ya berapa sih beginning inventory dari si direct material kita gitu. Ya, kita lihat ya, ada di poin 1. Nah, tadi kalau untuk purchase of materials itu, kita kan pakainya sampai sini aja ya, teman-teman. Ya, yang aku highlight ini. Oke, jadi untuk kita tahu si beginning inventory-nya, itu ada di kalimat selanjutnya. Jadi, setiap akhir tahun selalu dilakukan stock of name oleh perusahaan dan ditemukan data persediaan awal. Ya, awal rempah-rempah itu sebanyak 120 kg dengan harga belinya itu 7.000 per kilogram. Lalu kemudian pada akhir tahun rempah-rempah alaminya itu tersisa 50 kg. Nah, perusahaan itu menggunakan metode FIFO, first in, first out. Jadi barang pertama yang masuk itu juga jadi barang terakhir yang kita jual, sorry gitu ya. Jadi untuk si beginning inventory kita, berarti awalnya kan ada 120. 120 kg dikalikan dengan harganya yaitu 7.000 per kilogram. Ya. Selanjutnya, kalau kalian mau menghitung mengenai berapa sih yang udah kita gunain selama periode tersebut, berarti kan kalian juga menghitung pembelian kalian dong. Ya, mengenai si pembelian kalian. Nah, tadi untuk si pembeliannya ini udah kita hitung ya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu hitung ulang. Jadi langsung kalian ambil aja mengenai pembelian kita nih, yang direct material. Oke. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke, jadi selanjutnya ada si ending inventory ya. Di sini ending inventory-nya itu ending inventory-nya itu dikatakan 50 ya. Tapi ya harganya itu kalian nggak bisa mengikuti harga di persediaan awal teman-teman karena di sini kan dia ini menggunakan metode FIFO ya teman-teman. Ya sorry jadi tadi aku salah bilang ya. Jadi kalau metode FIFO itu kan dia first in first out. Jadi barang pertama yang masuk ke gudang itu juga jadi harus barang pertama yang keluar gitu. Jadi kita ini pakai harganya nggak bisa pakai harga yang 7.000, tapi harga yang kita pakai adalah pada saat harga pembelian awal ya. Karena kan barang pertama yang masuk berarti kan itu ada harga pembelian pertama nih ya. Ada harga pembelian pertama yaitu 7.500 ya. Jadi kalau metode FIFO itu barang pertama yang masuk itu dia tuh juga barang yang pertama kalinya itu harus keluar. Tuh. Jadi untuk
harga yang ending inventory ini, kita pakai harga yang harga pembelian pertama kali ini ya, teman-teman. Ya, jadi harganya adalah 7.500. Ingat ya, aku buat notes deh. FIFO itu barang pertama yang masuk, barang pertama yang masuk itu juga barang pertama yang masuk akan menjadi barang pertama yang keluar ya. Kalau ada barang pertama yang masuk, berarti kan kalian nanti menghitung harganya itu kan sesuai dengan harga pembelian kalian yang pertama kan. Jadi nanti untuk harga ending inventory-nya kalian pakai harga yang pembelian pertama ya, teman-teman. Nah, ya nanti dapat mengenai si DM use dari jadi nanti dapat mengenai direct material yang digunakan ya selama 1 tahun. Oke, berarti beginning inventory ditambah sama purchase, terus kita kurang sama ending inventory. Ending inventory ini sifatnya selalu mengurangi ya, teman-teman. Sebentar, ini jangan di sini ya. Oke. Nah, ini yang tadi udah kita hitung, itu akan masuk ke dalam work in process control. Jadi, kalau work in process itu dia berhubungan dengan yang terkait sama proses produksi. Kalau untuk si MOH-nya, dia ini yang di luar proses produksinya ya, teman-teman. Jadi, yang secara tidak langsung. Oke, sekarang yang kedua, kita hitung mengenai si MOH-nya ya, teman-teman. MOH kontrolnya. Atau si IDM-nya, indirect material. Nah, caranya itu juga sama ya, kayak yang work in process control, yang work in process-nya ini. Berarti tadi kan untuk keterangan info si indirect material itu ada di poin 2 ya, teman-teman. Ada di kalimat akhir, jadi dikatakan bahwa tidak terdapat persediaan awal dan akhir dari air sama gas. Berarti dia ini nggak ada beginning inventory ya, teman-teman. Tapi tadi kita ada pembelian, jadi langsung kita jumlahin aja. Terus dia ini bilang nggak ada ending inventory. Jadi beginning ditambah sama purchase dikurang sama ending. Berarti untuk ending inventory-nya yaitu senilai 94.000. Sebentar ya, teman-teman. Aku lanjut ya, teman-teman. Nah, itu mengenai si manufacturing overhead control-nya. Berarti untuk material controls-nya langsung kita jumlahin aja. Nah, kenapa sih kok material kontrolnya kok ada di sisi kredit? Ya, karena kan kita kan udah menggunakan bahan baku tersebut gitu. Jadi bahan baku ini
berarti akan berkurang ya. Kalau berkurang berarti dia ini di sisi kredit gitu. Oke, poin yang ketiga yaitu mengenai si use of labor. Use of labor ya, penggunaan tenaga kerja langsung. Sorry, kok aku merge. Oke, jurnalnya juga sama. Dua jurnalnya ini sama. Bedanya adalah karena transaksinya ini kredit ya, teman-teman. Jadi kita pakainya adalah si wages payable. Oke, informasi apa sih yang kita butuhin? Berarti informasi mengenai si tenaga kerjanya. Ya, informasinya ini ada di poin nomor 3. Jadi perusahaan membuat jamu-jamuan tradisional menggunakan cara lama sehingga memerlukan waktu pengerjaan yang lama yaitu 2,5 jam untuk setiap liter jamu-jamuan ya. Jadi dia ini butuh waktu 2,5 jam untuk setiap liter jamu-jamuan yang dimana untuk setiap liternya itu liter ya. Oh, di sini masih milih teman-teman karena di sini dia ini untuk setiap liter. Sedangkan di sini tuh perusahaannya menjual jamu dalam bentuk botol 250 ml. Berarti nanti ini harus kita konversi ini ke liter. Terus dengan upah tenaga kerjanya itu sebesar 15.000 per jam. Nah, ini mengenai informasi si direct labor-nya ya, teman-teman. Oke, berarti dia ini nanti masuk ke work in process control-nya. Oke, kalimat selanjutnya, kemudian perusahaan juga memiliki seorang supervisor dengan upah 2 juta per triwulan. Ya, 1 triwulan itu ada 4 bulan ya, teman-teman. Berarti kalau 1 tahun itu ada 3 triwulan. Nah, yang ini, kalimat ini, dia ini masuk ke dalam si manufacturing overhead control. Karena dia ini nggak berkaitan sama proses produksinya langsung, tapi dia ini kan masih ada di dalam pabrik ya, teman-teman. Maka dia ini masuk ke dalam si MOH control. Nah, kalau supervisor ini, dia itu kan cuma mengawasi ya, cuma mengontrol si para tenaga kerjanya aja. Jadi, si supervisor ini itu dia nggak berhubungan sama proses produksinya gitu. Tapi secara tidak langsung dia ini mengawasi si tenaga kerjanya. Gitu. Nah, untuk si work in process controlnya, caranya adalah tadi dikatakan di waktu pengerjaannya itu yaitu 2,5 jam. Ya, 2,5 jam kalian kalikan dulu dengan harganya, dengan upahnya yaitu 15.000 per jam. Karena dia udah sama-sama jam ya, teman-teman, jadi udah apple to apple. Lalu jangan lupa kalian kalikan dengan unit produksinya. Nah, kenapa sih kok dikalikan dengan unit produksinya? Ya karena si direct labor ini kan dia berhubungan ya dengan proses produksinya. Yang dimana dari upah tenaga kerjanya ini pastikan berkaitan dengan berapa sih yang diproduksi selama 2,5 jam gitu. Untuk setiap liter si jamu-jamuannya ini. Gitu ya. Jadi untuk si use of labor ini selalu berkaitan dengan unit produksinya. Jadi kalau nanti kalian ketemu untuk jurnal direct labor atau nanti kalian ketemu di materi selanjutnya untuk si penggunaan jam tenaga kerja langsung, itu kalian jangan lupa untuk selalu mengkalikannya dengan unit produksinya. Oke. Selanjutnya, kalian kalikan dengan 250, kalian bagi sama 1000. Nah, 250 per 1000-nya ini adalah dari informasi, tadi kan dikatakan ya, bahwa waktu pengerjaannya itu paling lama adalah 2,5 jam untuk setiap liter jamu-jamuan. Yang dimana perusahaan ini kan dia menjual jamunya itu dalam bentuk botol ya, teman-teman, yaitu berukuran 250 ml. Jadi, dari 250 ml ini perlu kita konversikan dulu ke liter, ya. Jadi perlu kita konversikan dulu ke liter, kita bagi sama 1000. Oke, setelah itu dapat ya teman-teman mengenai si work in process controlnya. Oke, yang kedua untuk si manufacturing overhead control.
Jadi dia ini yang nggak berkaitan langsung sama proses produksinya, tapi dia ini masih ada di dalam pabrik. Ya, berarti ini gampang. Caranya adalah 2 juta. Kalian kalikan dengan 3. 3 ini dari mana? Oke, 3 ini tadi dikatakan perusahaan ini juga memiliki seorang supervisor dengan upahnya itu 2 juta per triwulan. Yang dimana 1 triwulan itu kan ada 4 bulan. Sedangkan kita di sini periodenya itu mau 1 tahun. Berarti 4 bulan, kalau mau full 1 tahun, itu kan harus dikalikan dengan 3. Gitu, berarti ada 3 triwulan. Ada triwulan ketiga ya. Karena 1 tahun itu berarti ada 3 triwulan. Oke, untuk wages payable-nya ini tinggal kalian jumlahin aja ya teman-teman, dari work in process control-nya ditambah sama si MOH control-nya. Tuh. Oke, itu ada berapa jam ya? Setengah jam. Oke, jurnal selanjutnya yaitu mengenai si manufacturing of insurance. Jadi manufacturing overhead insurance ini dia itu beban yang terjadi selama periode tersebut, khusus untuk di pabriknya dan khusus untuk yang berkaitan sama proses produksinya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak depresiasi. Gitu. Jadi kalau waktu di akuntansi dasar 1, kalian tuh dapat, akuntansi dasar 2 ya, kalian belajar mengenai plan aset. Jadi kalau untuk depresiasi, itu kan jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation, ya kan? Tapi kalau untuk di akuntansi manajemen 1, untuk di materi job costing, depreciation expense ini kalian ganti ya, teman-teman, menjadi manufacturing overhead control. Jadi dia ini sebenarnya pengertiannya sama dengan si depreciation expense, cuma karena kita kan lagi di admin ya, kita lagi berhubungan dengan proses produksinya, maka nanti untuk depresiasinya ini dialokasikan ke dalam MOH. Gitu. Kalian kemarin, semoga kalian masih ingat ya, waktu sesi pertama, waktu materi cost of good manufacturing cost, itu kan kalian ngitung beban ya. Yang dimana kalau beban depresiasi itu kan masuknya ke dalam MOH. Ya, jadi sebenarnya ini sama aja. Oke, aku nggak bosan-bosan ngingetin kata-kata kontrolnya ini harus selalu dibawa ya teman-teman. Karena di sini kita berkaitan langsung, bukan berkaitan langsung, sorry. Karena di sini kan kita mau mau membuat suatu produksi. Ya, jadi untuk kata-kata kontrol ini harus selalu dibawa. Itu ya. Oke, jurnal selanjutnya yaitu, nah temannya depreciation itu kan adalah si accumulated depreciation. Ya. Nah, informasinya ini kalian lihat untuk poin 4. Di poin 4 dikatakan bahwa perusahaan memiliki gedung untuk memproduksi jamu-jamuan tradisional dengan harga perolehannya itu sebesar 1 miliar, dengan nilai sisanya itu 200 juta dan masa manfaatnya itu 10 tahun. Nah, perusahaan memperoleh gedung sejak 1 Januari 2017 dan disusutkan dengan saldo menurun berganda. Oke, jadi aku remind lagi ya teman-teman, kalau kalian menghitung beban untuk penyusutan, kalian hitungnya itu dari sejak aset tersebut itu diperoleh. Ya, jadi gedung ini kan termasuk ke dalam aset ya teman-teman, yang dimana dia ini diperoleh turun-turun. Ini bisa jalan gitu.
Maaf ya teman-teman, kucing aku rese. Oke, jadi kalian kalau menghitung untuk penyusutan, kalian hitung dari awal si aset tersebut diperoleh. Nah, asetnya ini diperoleh itu kan dari 1 Januari 2017 ya, teman-teman. Oke, berarti kita hitungnya full aja ya 2017 karena dia bilangnya itu sejak 1 Januari ya, berarti di awal tahun. Oke, sedangkan kita di sini periodenya 2022. Berarti 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Oke. Nah, ke bawahin deh. Oke, ingat ya teman-teman, jangan lupa juga kalau kita pakainya metode saldo menurun berganda, langkah pertama yang perlu kalian buat adalah kalian menghitung rate-nya. Cara cari rate-nya adalah dari 200%, kalian bagi sama umur manfaatnya atau useful life-nya. Oke, dapat ya? Nah, terus kalian perhatikan nilai cost-nya. Nilai cost-nya itu adalah 1 miliar ya. Oke, aku remind lagi ya teman-teman, kalau untuk metode saldo menurun berganda, kalian nggak perlu gunakan nilai sisanya ya. Jadi nilai sisanya ini diemin aja, kalian acuhin aja. Karena kalau untuk saldo menurun berganda, kalian nggak perlu untuk menguranginya dengan nilai sisa ya, karena kan kita udah pakai nilai rate-nya. Jadi kalian nggak perlu menguranginya dengan nilai sisa. Oke, cara carinya yang pertama, karena dia masih tahun pertama ya teman-teman, jadi dari nilai cost-nya kalian kalikan dengan rate-nya ya. Sebenarnya ini nggak ada fraction-nya ya teman-teman, karena kan dia diperolehnya itu di awal tahun ya, sejak 1 Januari 2017. Tapi kalau kalian mau pakai fraction boleh, jadi berarti dikali 12 per 12. Kalau misalnya dikatakannya perusahaannya memperoleh gedung sejak 2 Februari ya 2017, berarti nanti fractionnya adalah 11 per 12. Kalau misalnya diperolehnya 31 Maret, sorry, berarti kalau enggak. Berarti kalau misalnya perusahaan memperoleh gedung sejak 16 Februari, nah itu baru dihitungnya 11 per 12. Itu ya. Oke. Selanjutnya, karena kita udah dapat ya depreciable cost di tahun pertama, jadi untuk di tahun keduanya, caranya adalah dari nilai cost-nya dikurang sama depreciable cost di 2017. Kalau pakai Excel, jangan lupa ya ada tanda kurungnya, lalu dikalikan sama nilai cost-nya. Oke, untuk di 2019 berarti sama juga. Dari nilai cost-nya dikurangi sama depreciable cost di tahun sebelumnya, lalu nanti dikalikan sama nilai rate-nya. Untuk di tahun 2020 juga sama. Nanti dikalikan sama nilai rate-nya. Kurang sama depreciable cost-nya. Jangan lupa dikalikan dengan nilai rate-nya. Nilai depreciable cost-nya, sorry,
Jadi untuk di tahun 2022 berarti dari nilai cost-nya ya dikurangin dengan nilai depreciable cost di tahun sebelumnya. Jangan lupa dikalikan sama nilai nya. Ya, angka yang kalian pakai adalah angka penyusutan yang ada di tahun 2022. Ya, ini kalian pasti udah bisa ya. Selanjutnya di poin 5, kalian membuat jurnal mengenai allocation of MOH. Jadi MOH ini nanti harus dialokasikan. Gitu. Oke. Jurnalnya adalah si work in process control pada manufacturing allocated. Nah, seperti yang udah kalian pelajarin ya di pertemuan pertama, kan tadi aku sempat singgung juga ya, ada indirect cost sama ada direct cost. Nah, kalau si indirect cost itu kan dia terdiri dari si MOH ya, teman-teman, dari si manufacturing overhead. Nah, si MOH ini, dia itu kan biaya yang kita tuh nggak bisa menelusuri dia itu secara langsung ke objek biayanya. Ya, jadi kita tuh harus, kalau untuk si MOH ini, kita tuh harus mengalokasikannya dulu, gitu. Ya, jadi aku ulang, si MOH ini, dia itu adalah biaya yang tidak dapat kita telusuri secara langsung ke objek biayanya. Jadi dia ini harus kita alokasikan. Nah, karena harus kita alokasikan ya, tadi kan aku sempat jelasin juga ya. Tadi tuh aku sempat jelasin kok mengenai konsep dari jurnal job posting ya. Jadi kan ada DM, DL, sama si MOH. Nah, setelah mereka tuh diproses, pasti kan akan kita masukkan ke dalam si work in process ya. Maka dari itu, nanti si MOH allocated-nya ini nih ya, si MOH allocated-nya ini itu tuh dia akan kita masukin ke dalam si work in process ya. Jadi kenapa di jurnalnya ada work in process control pada MOH over allocated? Karena setelah kita proses DM, DL, sama MOH-nya, nanti kita proses nih ke dalam work in process control. Gitu. Nah, caranya adalah kalian lihat transaksi mengenai kalimat yang ada pengalokasian. Contohnya tadi ada di poin, nah di poin 8 ya teman-teman. Jadi perusahaan mengalokasikan MOH sebesar 80.000 per jam tenaga kerja langsung. Oke, berarti per jam tenaga kerja langsung ya. Yang dimana tadi jam tenaga kerja langsung itu ada di poin nomor 4 ya. Di poin nomor 3. Ya tadi pengalokasiannya itu kan 80.000 ya teman-teman. Nah, 80.000 per jam tenaga kerja langsung. Yang dimana jam tenaga kerja langsungnya itu waktu pengerjaannya adalah 2,5 jam. Nah, 2,5 jamnya ini dia itu untuk setiap liter jamu-jamuan. Berarti jangan lupa perlu kalian kalikan dengan 250 per 1000 mili. Ya, jangan lupa ya teman-teman. Kenapa ada ini ya, kenapa ada 250 per 1000? Karena di sini waktu pengerjaan itu adalah 2,5 jam untuk setiap liter jamu-jamuan, yang dimana yang diproduksinya itu ya sama si perusahaan yang nyeketir adalah 250 mili. Sedangkan di sini tuh untuk setiap liter, maka perlu kalian bagi dengan 1000.
Nah, jangan lupa juga kalian kalikan dengan unit produksinya. Dapat deh. Nah, aku perlu remind ya teman-teman ke kalian bahwa nggak semua cara allocation-nya itu sama seperti ini. Ya, nggak semuanya itu dialokasikan berdasarkan jam tenaga mesin. Nggak semuanya dialokasinya itu ke jam tenaga kerja langsung. Kadang tuh dialokasinya per jam tenaga kerja mesin. Terus kadang dialokasinya itu berapa persen dari penjualan gitu. Jadi nggak mesti dia ini dialokasiinnya per jam tenaga kerja langsung ya, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk poin 5 kita udah selesai. Selanjutnya itu untuk poin 6 ya, karena expense-nya belum ya, teman-teman. Berarti untuk di poin 6 ya, selanjutnya kita buat mengenai si expense-nya. Expense. Oke, untuk mengenai expense-nya itu ada di poin nomor 5 ya. Jadi untuk di poin nomor 5 ini terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Ya, aku jabarin aja ya. Nggak apa lah ya, di sini aja. Berarti yang pertama ada biaya utilitas. Ya, 30% ini itu untuk kantor. Terus berarti biaya utilitas 70% ya, teman-teman. 70%-nya berarti untuk pabrik. Nah, kalau untuk si jurnal expense-nya ini, kalian harus buat jurnal untuk kantor maupun pabrik. Yang kedua ada biaya sewa kantor, terus ada biaya pemasaran. Ada biaya pemasaran produk, terus ada gaji satpam. 50%-nya itu pabrik. Berarti ini kantor ya. 50% itu untuk kantor. Lalu ada gaji karyawan kantor. Terus tadi kalau nggak salah ada satu lagi deh. Kayak gaji bagian marketing. Kita hitung ya dari awal. Untuk biaya utilitas kantor, dia ini 1.200.000 per bulan. 1.200.000 dikalikan dengan 12, jangan lupa kalikan dengan proporsinya. Lalu ini untuk si pabriknya dikalikan dengan 12, dikalikan dengan 70%. Oke, untuk biaya sewa kantor, di sini bilangnya 16.500.000 per tahun ya, berarti udah benar. Kurang 0. Oke, untuk biaya pemasaran produk 5% dari penjualan. Revenue ya, untuk penjualan. Jadi kalau nggak salah harganya itu 18.000 per botol. Kalau untuk mencari revenue, caranya adalah dari unit yang kita produksi itu 2.000 kita kalikan dengan harganya 18.000. Jadi revenue kita adalah 300. Nah, 36 juta ya. 2.000 kali ya benar.
Ya, jadi untuk biaya pemasaran produk ya, berarti 5% kita kalikan sama revenue. Nah, untuk gaji satuan pabrik dikatakan bahwa setengah biaya utilitas per bulan. Berarti setengah dari 12 juta, lalu kita kalikan dengan si 50% ya, teman-teman. Sorry. Sorry sebentar ya, teman-teman. Oke, berarti untuk gaji satpam kantor juga sama ya, 3.600.000. Terus untuk gaji karyawan kantor, berarti dari 120%, karena dibilangnya 20% lebih tinggi ya, teman-teman. Jadi ditambahin sama 100%. Lebih tinggi dari gaji satpam. Gaji satpam. Oh, berarti ini total ya, teman-teman. Gaji satpam tuh totalnya 3.600.000. Bentar. Dikalikan dengan ya. Terus untuk gaji bagian marketing 2.500.000 per kuartal. Kalikan dengan 4. Ya, satu kuartal itu ada 3 bulan. Berarti kalau 1 tahun itu ada 4 kuartal. Oke. Expense yang pertama, ya, kan tadi kan aku udah sempat singgung ya. Kalau untuk expense, itu kalian harus buat expense perusahaan, expense pabrik, sama expense untuk kantor. Kalau untuk pabrik, itu namanya manufacturing overhead control. Ya, jadi beban yang berkaitan sama pabrik, tapi dia ini nggak berkaitan sama proses produksinya. Nah, selanjutnya, kita masukin dulu deh angkanya ya. Berarti kalau untuk yang pabrik, itu ada biaya utilitas kantor, habis itu yang pabrik lagi mana? Nah, satpam. Sisanya itu dia masuk ke dalam kantor. Selanjutnya ada utilities expense ya, teman-teman. Utilities expense. Nah, kalau yang expense, pokoknya dia ini berkaitan sama kantor ya, teman-teman. Terus ada sewa kantor, berarti ada rent expense. Pemasaran itu dia advertising ya, teman-teman, iklan. Advertising expense, terus dia ada gaji karyawan kantor, ada wages, salaries ya. Oke. Bagian marketing ya, berarti kalau untuk beban, karena di sini kita transaksinya itu secara kredit, kalau untuk beban berarti jumlahnya adalah accrued expense ya teman-teman, bukan accounts payable dan juga bukan wages payable, tapi accrued expense. Kenapa accrued expense? Karena kan kita bayarnya secara kredit ya teman-teman, berarti kita masih ada hutang sama expense-nya. Tapi kita akuinya ke dalam accrued expense, karena accrued expense itu adalah beban yang masih harus kita bayar nantinya gitu. Jadi kalau untuk beban dia ini masuknya ke dalam accrued expense. Untuk kantor berarti 4.200,
Untuk sewa kantor 1.650.000, pemasaran 1.800.000. Nah, untuk marketing expense itu dia bukan deh. Kayak marketing expense itu dia gaji ya. Kalau gaji berarti nanti langsung aja dijumlahin di wages salaries. Kalau gaji itu namanya salaries expense. Sorry aku salah ya. Jadi kalau gaji ini dia namanya salaries. Kok gaji salaries nih? Salaries expense. Sorry ya teman-teman udah mulai error. Jadi berarti semua gajinya kalian jumlahin ya. Gaji kantor, satpam kantor, gaji satpam kantor sama gaji karyawan kantor sama gaji bagian marketing. Terus untuk accrued expense-nya kalian totalin aja. Nah, untuk yang di sisi debit. Untuk sewa kantor 16.500.000. Oke. Ya, udah aman. Ingat ya teman-teman, karena di sini kita tuh pencatatannya berdasarkan akuntansi. Kalau akuntansi itu kan kita catatnya itu sesuai dengan double entry system ya teman-teman, yang dimana sisi debit sama kredit itu tuh harus sama. Oke, selanjutnya karena kita udah ngitung DM, DL, MOH, dan segala expense, berarti kan barangnya udah diproduksi ya teman-teman. Karena udah diproduksi berarti kan ya udah selesai, gitu, udah selesai dan udah mau jadi barang jadi. Maka selanjutnya kita perlu buat jurnal, yaitu namanya completed and transfer. Maaf ya kalau berisik, ada kucing aku lagi rasa. Kayak jurnalnya, yaitu ada finish good control dan ada work in process control. Nah, jadi ya, setelah kita udah masukin DM, DL, MOH ke work in process, terus kan dia nih udah diproduksi lebih lanjut ya teman-teman, dan barangnya juga udah selesai. Tapi yang tadi aku bilang nih di awal ya, aku kan bilang kalau barangnya udah selesai, kita pindahin ke gudang, itu kan pasti kan perlu pencatatan ya, dan setelah itu pasti akan kalian jual dong. Karena kalau barangnya itu ada terus-terusan di gudang ya, kalian rugi nantinya gitu, nanti malah timbul yang namanya spoilage gitu. Jadi setelah barangnya itu dalam proses ya, maka udah jadi nih, udah jadi barang jadi dong. Maka kita buat jurnal yang namanya finish good control dan juga work in process control ya. Kenapa work in process controlnya ini di sisi kredit? Karena kan kita kan udah selesai produksi barangnya gitu. Barangnya ini udah jadi barang jadi. Jadi untuk si barang dalam prosesnya ini karena udah selesai, ya berarti udah ibaratnya kita hapus gitu. Bukan kita hapus sih, maksudnya ya karena udah selesai jadi kita alokasiin karena dia udah jadi gitu, udah jadi barang jadi. Terus semoga kalian paham ya maksud aku. Jadi karena dia ini udah jadi barang jadi, maka barang dalam prosesnya itu udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi si WIP-nya ini kita alokasikan ke finished good. Nah, cara kalian carinya, aku tulis caranya di bawah jurnalnya aja ya, teman-teman. Cara kalian carinya adalah, kalau kalian masih ingat ya kemarin yang di CLGM, setelah kita udah menghitung si manufacturing cost, pasti kan kita perlu menghitung si work in process controlnya kan. Caranya adalah dari work in process, beginning work in process. Jangan lupa nanti kalian tambahin sama si manufacturing cost. Setelah itu kalian kurangin sama ending work in process, nanti jadi yang namanya cost of goods manufactured.
Oke, kita cari mengenai informasi si beginning working process ya, teman-teman. Nah, dikatakan bahwa pada tahun 2023, selama tahun 2022 tidak terdapat persediaan awal dan persediaan awal barang jadi dan nggak ada beginning inventory, terus nggak ada beginning finish good dan nggak ada si beginning work in process. Nah, tapi pada awal tahun 2023 tersisa barang dalam proses sebesar 10.500.000. Ya, 10.500.000. Dan botol jamu-jamuan tradisional habis tidak tersisa. Oke. Kebanyakan 10.500.000. Oke, beginning working process-nya nggak ada, 0 ya. Nah, untuk yang manufacturing cost-nya ini, kalian jumlahin semua angka yang ada di jurnal. Ya, semua angka yang work in process kontrolnya aja. Kemarin kan aku bilang di kelas ada 2 cara ya, teman-teman. Dan ternyata itu aku salah lihat. Jadi emang caranya tuh satu aja, cuma kayak gini aja. Tuh. Oke, setelah itu baru kalian bisa menghitung yang namanya cost of goods manufacture. Ya, berarti harga pokok produksi kalian itu senilai dari beginning inventory, karena dia nggak ada ya, terus kita tambahin dengan manufacturing cost, kita kurang sama ending work in process. Jadi nilai harga pokok penjualan kita, harga pokok produksi ya teman-teman, COGM itu dia harga pokok produksi. Kan tadi udah jadi barang jadi ya teman-teman. Jadi maka kita perlu menghitung si COGM-nya. Jadi angka yang kalian ambil adalah yang si COGM-nya. Ya. Nah, setelah dia udah jadi barang jadi, tadi kan sempat aku singgung, nggak mungkin kan ditaruh ke gudang. Nah, masa nggak mungkin dong ditaruh di gudang terus-terusan gitu, pasti harus kalian jual, ya. Dan kalau kalian jual, pasti kalian akan menghitung yang namanya harga pokok penjualan kalian, yaitu cost of goods sold. Jurnalnya adalah si COGS pada finished good control. Ya, karena dia ini kan udah mau kita jual, berarti ya barang jadinya udah berkurang. Jadi barang jadinya ini udah berkurang, maka finish good-nya ini kita pindah ke sisi kredit. Oke, cara kalian menghitungnya adalah, ya ingat ya, diingat-ingat lagi ya di sesi 1. Setelah kita hitung COGM, kita kan mau menghitung si cost of goods sold. Caranya adalah dari si beginning finish good, aku singkat aja ya. Terus kalian tambah sama si COGM, kalian kurangin sama ending finish good, nanti dapat yang namanya COGS. Tadi kan dikatakan ya, dibilang bahwa selama tahun 2022 tidak ada persediaan awal barang jadi. Oke, 0. COGM-nya tadi udah kita hitung, endingnya kita nggak dikasih tahu ya, nggak ada endingnya. Oke, berarti 0. Berarti COGS kita adalah dari beginning finish good ditambah dengan COGM dikurang sama endingnya. Ya, jadi nilai COGS kita ternyata sama ya, kayak COGM. Tapi nggak semuanya COGS itu sama dengan COGM ya, teman-teman. Tergantung dengan ada atau tidaknya persediaan awal dan juga persediaan akhir. Tuh.
Oke, sebentar tadi tuh aku mau ngasih tahu kalian mengenai, oh iya, nih, di sini kan dibilang ya, namun pada awal tahun 2023. Biasanya mahasiswa itu suka terkecoh, teman-teman. Suka terkecoh dengan awal tahun gini itu pasti selalu dikatakannya itu begini. Tapi kita lihat dulu nih, di tahun sebelumnya itu tuh kita ada proses produksi nggak ya? Nah, di sini ya di tahun 2022 kita kan punya proses produksi ya, teman-teman. Berarti di tahun 2022 ini adalah si begininya dong, ya. Sampai di akhir tahun 2022 itu sampai di akhir tahun 2022 jadilah si endingnya ya. Dan endingnya ini dibawa ke awal tahun 2023. Jadi yang mau aku bilang ke kalian adalah ending tahun lalu itu sama dengan beginning tahun sekarang gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada informasi mengenai endingnya, tapi kalian lihat dulu nih, oh ternyata kita dikasih informasinya tuh pada awal tahun 2023 ya teman-teman. Berarti kan beginning awal tahun ini kan sama dengan ending tahun lalu. Gitu. Jadi di sini tuh kita dikasih tahu nih informasi mengenai endingnya. Tapi memang nggak secara gamblang gitu. Kalau untuk di Admin, emang soalnya tuh suka diputer-puter gitu ya. Jadi kalian mungkin agak hati-hati ya kalau baca soal kuis nanti atau kalian baca soal ujian itu kalian hati-hati gitu. Oke, jadi angkanya kita masukin adalah yang si COGS-nya. Nah, selanjutnya karena kita kan udah ngejual ya, kita juga udah ngitung si cost of goods sold-nya, harga pokok penjualannya, berarti udah bisa nih kita jual. Karena udah bisa kita jual, berarti kita udah bisa mengakui penjualan kita, sales atau revenue. Jurnalnya adalah cash, ada kurang H, cash pada sales. Kenapa cash? Karena di informasi poin 8 ya, kalau kalian masih merhatiin dan masih ingat, di poin nomor 8, di poin nomor 6 ya, seluruh transaksi dilakukan secara kredit, kecuali untuk penjualan. Berarti untuk penjualannya ini secara tunai ya teman-teman, jadi kita nerima uang itu secara cash ya, bukan kita mengakui adanya piutang. Nah, senilai berapa? Tadi kita udah hitung mengenai revenue-nya. Ya, senilai 36 juta. Oke. Nah, jurnal terakhir ya, setelah kalian menghitung sampai sales, yang perlu kalian buat di jurnal nomor 10 itu kalian lihat nih bebannya itu, beban si perusahaannya ini atau si cost of goods sold-nya ini dia itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Oke. Bentar deh, aku jadi bingung ya. Over atau under allocated ya. Jadi sebenarnya jurnal ini tuh sama aja kayak jurnal closing entries. Jadi kalian tuh mau menutup si cost of goods sold-nya gitu. Jadi kalian mau tahu nih cost of goods sold-nya itu dia tuh terlalu besar atau terlalu kecil gitu. Kalau si over allocated, di sini gitu. Kalau over ya berarti nilai si MOH allocated-nya ini kalian tuh membandingkan antara MOH allocated dengan kontrol ya teman-teman. Jadi kalau over itu MOH allocated-nya itu lebih besar daripada MOH actual atau MOH kontrolnya. Kalau under itu dia kebalikannya. MOH allocated-nya ini dia lebih kecil daripada MOH actual atau MOH kontrolnya.
Gitu. Nah, kita hitung dulu ya, teman-teman, supaya kita tahu nih. Jadi di sini MOH allocated, terus, sorry. Terus di sini MOH kontrol deh, biar kalian gak bingung. MOH kontrolnya. Untuk MOH kontrolnya ini, kalian jumlahin semua manufacturing overhead control yang ada di sisi debit. Gitu. Kayak udah. Terus untuk MOH allocated-nya tadi ya, yang pengalokasiannya ini, nah 100 juta. Oke, berarti kalau kalian lihat MOH allocated-nya ini kan dia lebih besar daripada si MOH kontrolnya. Ya, berarti yang terjadi adalah over allocated. Nah, sebenarnya untuk jurnal si over, berarti ini kalian over allocated ya, teman-teman. Jurnalnya ini adalah manufacturing overhead allocated pada manufacturing overhead control. Tadi kan aku bilang ya, kalau jurnal over atau under allocated ini, yaitu sama kayak jurnal penutup. Yang dimana tadi si MOH allocated ini kan dia ada di sisi kredit ya, teman-teman. Jadi kalau mau kita tutup, kita pindahin ke sisi debit. Nah, sedangkan kalau untuk yang manufacturing overhead control, karena dia tuh tadi ada di sisi debit ya, teman-teman. Dari awal dia ada di sisi debit, maka kalau mau kita tutup, ya kita closing, kita pindahkan ke sisi kredit. Oke, terus untuk journal over atau under allocated, kita tuh kan mau ini kan, apa namanya, kita mau lihat nih si cost of goods sold-nya itu dia ini lebih besar atau bebannya ini tuh beban yang mau kita alokasikan mengenai si cost of goods sold-nya itu dia lebih besar atau lebih kecil gitu. Jadi untuk over atau under allocated, yang membedakannya itu adalah di cost of goods sold-nya. Apakah cost of goods sold-nya itu dicatat lebih besar atau dicatatnya itu lebih kecil. Gitu. Dan ternyata selisihnya di sini, aduh kayaknya aku salah buat ini. Jadi nggak bisa untuk angkanya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jadi ternyata terjadinya kan over allocated ya, teman-teman, yang dimana ternyata bebannya itu dicatatnya terlalu besar, gitu. Bukan dicatat, dialokasiinnya itu terlalu besar, gitu. Jadi kalau misalnya dia dialokasikan terlalu besar, otomatis harus kita kurangin, ya. Beban itu, ya, si COGS, ini kan termasuk bebannya. Beban kalau bertambah itu di sisi debit. Ya, jadi karena dia ini over, maka harus kita kurangin ya ke sisi debit itu. Cost of goods sold. Untuk manufacturing overhead allocated-nya senilai 100 juta. Terus untuk MOH kontrolnya 85 juta, berarti untuk si COGS-nya senilai 14 juta. Itu ya, teman-teman. Oke, aku ulang lagi ya dari poin 1. Jadi kalau untuk si purchase of material, kita lihat transaksi mengenai pembeliannya. Ya, jadi untuk kurang lebihnya, poin 1 sama poin 2 itu biasanya transaksinya itu digabung. Ya, cuma untuk poin 2-nya kalian perhatikan mengenai persediaannya ya. Berarti kan kalau kita mau buat jurnal mengenai penggunaan bahan bakunya, kita perlu tahu berapa sih awal persediaan kita gitu, berapa sih yang kita jual dan berapa sih sisanya. Baru kita akan ketemu, oh ternyata yang kita gunain segini ya di tahun itu gitu. Dan untuk use of labor pun
kalau untuk use of labor pun kalian nggak perlu cari persediaan-persediaannya ya. Jadi kalau untuk use of labor ini kalian cuma lihat dia ini tenaga kerjanya, penggunaan tenaga kerjanya itu gimana gitu. Ya, jadi kalau yang work in process ini, dia itu yang berhubungan langsung dengan proses produksinya. Kalau untuk yang MOH ini, dia itu di luar dari proses produksinya. Nah, untuk si manufacturing overhead incurred ini, kalian lihatnya mengenai informasi yang tentang depresiasi itu. Gitu. Terus kalau yang allocation of MOH, kalian lihat keterangan informasi mengenai pengalokasian dari manufacturing overhead. Terus untuk yang expense, ingat expense ini ada dua, ada untuk pabrik sama untuk kantor. Nah, terus yang ketujuh, karena dia udah selesai diproduksi, pasti nantinya tuh akan jadi barang jadi ya. Terus nanti kalau udah jadi barang jadi, berarti kalian harus hitung berapa sih harga pokok penjualannya. Setelah kalian hitung harga pokok penjualan, pasti kan harus kalian jual dong. Nah, kalian catat untuk jurnal penjualan kalian, lalu kalian tutup deh untuk jurnal si pengalokasiannya sama jurnal MUH kontrolnya gitu. Dan kalian perhatikan nih, bebannya itu lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Oke, jadi untuk problem 5 sampai di sini ya. Jadi ini part 1, nanti part 2-nya akan aku lanjutkan untuk problem 7. Ya, thank you teman-teman.